Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Muhammadin wal ali wal ashabi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'da. Sahabat Al-Khatifi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat umur yang diberikan kepada kita semuanya. Tentu kita telah berdoa kurang lebih 2 bulan lamanya mulai dari awal Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kali ini kita masuki episode yang kelima ini, tentu atas doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sampai di bulan Ramadan. Tentu ini adalah sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak kesunahan serta memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk sebagai orang yang beruntung yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Khatifi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Doa yang kita lantunkan bersama-sama kemudian kita diijabahi. Tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kemudian kalau sudah sampai Ramadan ini kita mau apa? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita sendiri. Tentu harapan besar kita adalah menjadi orang yang terbaik, khairun nas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Oleh karenanya pada episode kelima ini Ustadz akan menyampaikan tema tentang memberikan manfaat pada orang lain. Berdasarkan hadis tadi, kita setidaknya menjadi pembelajaran khairun nas, manusia yang terbaik. Ini kaitannya adalah kita harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Hablum minallah akan kita capai dengan taqwa, yaitu imtithalil awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Dan ini yang menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hablum minallah. Sedangkan yang hablum minan nasnya kita juga ingin seimbang, memperoleh kemuliaan, memperoleh kebahagiaan juga. Di antaranya dengan itu memberikan manfaat pada orang lain. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama adalah imma bi'ilmin. Yang pertama ada kalanya dengan ilmu. Tentu selama ini kita belajar, kita memiliki ilmu banyak.
bukan hanya ilmu yang sifatnya dunia saja, terlebih juga ilmu yang bersifat agama. Kalau kita punya skill, punya kelebihan dalam urusan dunia, kita berikan, kita contohkan pada orang lain, sehingga orang lain bisa mengerjakan, bisa bekerja dengan ilmu yang kita berikan. Kalau tidak dengan ilmu, ada kalanya dengan yang kedua, imma bimalin. Alhamdulillah jika Allah memberikan limpahan rizki kepada kita, kelancaran rizki kepada kita, tentu dengan harta itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan memberikan sedekah. Bisa jadi sedekah yang kita berikan pada orang lain tersebut, kemudian dengan uang tersebut digunakan untuk usaha sehingga berkembang dan tentunya akan menjadikan keberkahan kepada kita. Kemudian yang ketiga, imma biquwatin, ada kalanya dengan kekuatan. Nah, kekuatan yang kita miliki dengan tenaga kita membantu orang lain. Mungkin ada tetangga kita sedang membangun rumah ataupun bersama-sama di lingkungan kita sedang ada kerja bakti, maka dengan kekuatan kita bantu, kita bersama-sama. Inilah kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, ada kalanya bil lisan. Dengan lisan kita tentu bisa dimanfaatkan atau bisa berikan manfaat kepada orang lain dengan cara memberikan mau'idhah, ya, memberikan bimbingan, memberikan nasihat dan sebagainya. Dengan nasihat yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mau mengikuti apa yang kita sampaikan, tentu akan memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian kalau dengan 4 hal itu tidak bisa, lalu bagaimana supaya kita itu bisa khairun nas, bisa menjadi manusia yang terbaik? Nah, ini ada hadis yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Ya. Untuk menjadi manusia yang terbaik yang selanjutnya, seandainya tidak memiliki ilmu, tidak memiliki skill, tidak memiliki tadi tenaga dan sebagainya, setidaknya ada solusi lain untuk bisa menjadi yang terbaik adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, yaitu yang mana orang lain yang ada di sekitar kita itu selamat dari keburukan lisan kita dan keburukan tangan kita. Maksudnya bagaimana? Kalaupun kita tidak bisa membantu orang lain dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, ya sudah cukup diam, tidak mengutarakan perkataan yang jelek kepada orang lain, ataupun tangan kita juga tidak menyakiti tetangga kita ataupun orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi termasuk kriteria orang yang terbaik. Dengan lisan kita, kalaupun tidak bisa memberikan nasihat yang baik, ya sudah cukup. Tidak usah menyakiti tetangga kita ataupun orang lain dengan lisan kita. Ataupun tangan kita, kalaupun kita tidak bisa membantu orang lain dengan tenaga kita, ya sudah cukup diam. Tidak usah melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut merugikan orang lain. Masih dengan tangan kita, tangan yang kecil ini, ya. Kalau sudah tidak bisa membantu dengan tenaga dan sebagainya, tangan kita, terlebih ibu jari kita jaga supaya ibu jari kita itu tidak mengetik atau menulis dengan perkataan-perkataan yang jelek, kemudian kita share di media sosial ataupun menjelekkan orang lain melalui media sosial tadi dengan tangan kita. Insya Allah dengan hal-hal yang baik ini tentu hablum minallah, kita dengan bertakwa
hablum minan nas, kita dengan menjadi orang yang terbaik tadi, memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalaupun tidak bisa, ya sudah cukup diam, tidak menyakiti orang lain. Kalau dengan hal ini kita bisa melakukannya, insya Allah kita akan mulia di hadapan Allah, juga menjadi manusia yang terbaik di hablum minan nas atau lingkungan manusia, sesama manusianya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan tentunya di bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.